Jauh sebelum zamannya Tuhan Yesus, pertanyaan ini sudah disampaikan dari zaman ke zaman. Sejak hukum Taurat ada. Hukum Taurat disampaikan Musa kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Ada 10 hukum mulanya. Disebut Dekalog ya. 10 hukum ini lalu dieksplor oleh orang-orang Israel menjadi banyak sekali hukumnya. Kalau kita hitung ada 613 perintah. Banyak juga ya. Kita taunya cuma 10. Setelah dieksplor menjadi 613 perintah Taurat. Banyak sekali itu. Pertanyaan yang dari zaman ke zaman diajukan tuh begini. Karena ada 613 kalimat perintah di Taurat. Pertanyaan orang begini, hukum yang mana yang paling utama? Intinya apa sih sebenarnya 613 sulit sekali dihafal, apalagi dilakukan ya. Orang bertanya-tanya, jadi yang paling penting yang mana ini hukumnya? Banyak orang bertanya begitu dari zaman ke zaman, bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus ada. Bukan ada, maksudnya lahir, inkarnasi sebagai manusia. Seorang rabi bernama Hillel. Nah, rabi ini sangat terkenal di Israel. Dia mempunyai suatu sekolah namanya House of Hillel. Itu sangat terkenal. Rabi ini berusaha menjawab pertanyaan tadi itu. Jawaban rabi ini begini. Dia hidup di di tahun 110 sebelum Masehi sampai 10 Masehi. Jadi ketika Yesus lahir, dia ada. Dan dia menjawab pertanyaan tadi itu. Apa sih yang paling penting dari Taurat? Jawaban Rabi Hillel ini begini. Whatever is hateful to you, do not do to your fellow. Apa saja yang kau benci, jangan kau lakukan terhadap sesamamu. Ini intinya menurut Rabi Hillel. Bahkan di Alkitab banyak sekali yang mencoba meringkas. Ada yang menjadi 3 kata, 3 hal. Ada yang menjadi 2 hal. Bahkan ada yang menjadi 1 hal. Ya. Contohnya di Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Di Mika 6 ayat 8 diringkas menjadi 3 hal saja. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Apa yang dituntut Tuhan? Nah ini dia. Selain berlaku adil, 1, keadilan. 2, mencintai kesetiaan. 3, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ada 3 hal. Menurut Mika. Menurut Yesaya, Yesaya meringkas menjadi 2 hal. Yesaya 56 ayatnya yang pertama. Tegakkan keadilan dan kerjakan apa yang benar. Menurut Yesaya, inti dari Taurat itu keadilan dan kerjakan yang benar. Itu menurut Yesaya. Kalau menurut Amos dan Habakuk, Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 6. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Menurut Habakuk 2 ayat 4, orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk 2 ayat 4. Ayat-ayat ini mencoba meringkas Taurat yang tadi itu menjadi hanya beberapa hal supaya gampang dilakukan. Kan kalau kita dikasih perintah ratusan gitu puyeng. Enggak ingat kan? 10 masih ingat loh Bu. Coba 50. Waduh, susah juga ya. Nah makanya diringkas ya. Jadi ketika Tuhan Yesus ditanya pertanyaan yang sama. Guru, menurut engkau apa? Hukum apa yang terutama? Waduh, ini pertanyaan klasik ini.
Itu di Matius 22 ayat 36. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ditanya itu Tuhan Yesus. Orang-orang pengen dengar juga jawabannya. Karena guru yang satu ini luar biasa. Jawabannya apa ya? Gitu. Di luar dugaan banyak orang, Tuhan Yesus menjawab menggunakan ayat-ayat yang ada. Jadi sebenarnya sudah ada jawabannya di Alkitab. Tapi banyak orang tidak mengerti hari itu. Kita baca Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini bukan hukum yang baru loh. Ini sebenarnya dikutip dari Ulangan 6 ayat 5. Ini dari Ulangan 6 ayat 5. Dikutip dari Perjanjian Lama. Ulangan 6 ayat 5 itu bunyinya begini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sama, Tuhan cuma mengutip. Tapi enggak cuma satu. Berikutnya. Nah, berikutnya yaitu ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bukan dua loh hukumnya. Sebab Tuhan ngomong dan yang sama dengan itu. Yang pertama tadi. Jadi nggak bisa dipisah. Dua ini menjadi satu kesatuan. Ya. Ini diambil dari Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18 begini. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ayat itu ditutup dengan kesimpulan. Akulah Tuhan. Bapak Ibu kalau baca ayat Alkitab ya. Mesti mengerti suasananya. Tuhan ngomong begini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan semuanya tadi itu. Dan yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu. Akulah Tuhan. Nah, itu konteksnya apa itu? Nah inilah yang banyak orang bacanya buru-buru sehingga tidak mengerti tepat. Di ayat 40, Matius 22 ayat 40, di situ disimpulkan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu kalau mendengar kata seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, itu artinya Alkitab Perjanjian Lama. Seluruh Alkitab. Sebab di zamannya Tuhan Yesus, Alkitab Perjanjian Lama sudah jadi. Sudah ada. Ya. Oke. Inilah ringkasan utama dari seluruh ajaran Tuhan di kitab suci. 2. Jadi sederhana ya, kok 613 pusing kita. Tapi kalau 2 ingat, itulah intinya. Inti dari semuanya. Semua orang sudah tahu juga ini hal ini. Bukan hal baru. Tapi ada sesuatu yang nggak pernah dibahas banyak orang. Malam ini kita akan tekankan baik-baik. Ya. Hukum yang terutama ini, ingat, suatu kesatuan. Suatu kesatuan. Kasihlah Tuhan Allahmu, vertikal ya, dan kasihlah sesamamu, horizontal, membentuk salib. Itu suatu kesatuan. Kalau orang hanya mengasihi Tuhan, cuma ke atas, tapi tidak mengasihi sesamanya, itu orang yang berbahaya. Sebab dia bisa menjadi fanatik buta. Dia membela Allahnya, bahkan membunuh manusia untuk membela Allahnya. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Itu orang-orang berbahaya itu begitu. Dia mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi manusia. Bahkan dia bisa dia nggak peduli orang mati apa enggak, yang penting aku masuk surga. Oh itu bahaya. Manusia paling berbahaya itu, yang dia merasa membela Tuhan. Makanya Tuhan Yesus jawabnya mantep.
Kasih Tuhan Allahmu dan sesama. Tuhan tahu suatu hari akan ada orang yang mengasihi Tuhan tapi tidak sesama. Ada juga yang mengasihi sesama tapi tidak mengasihi Tuhan. Ada. Orangnya baik sama sesama. Tapi dia tidak percaya ada Tuhan. Orang-orang ateis belum tentu jahat loh. Orang ateis bisa sangat humanis. Terhadap sesama baik, ya rendah hati. Iya, bisa. Orang beragama bisa malah sombong banget. Orang ateis bisa rendah hati baik, humanis. Cuma sayang, dia tidak mengenal Allah siapa penciptanya. Itu sama dengan seorang anak yang dibesarkan. Lalu anak ini besar, dia baik dengan semua orang. Kecuali sama orang tuanya. Jadi nggak sempurna juga. Meskipun dia nggak jahat. Yang sempurna adalah dua-duanya ini satu kesatuan. Makanya di ayat-ayat lain jelas. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu pembunuh. Jelas ya. Dari dua itu jadi bisa gampang yang lain. Kalau kamu mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi manusia, bohong. Kalau yang kelihatan aja kamu nggak mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Nah, ini loh. Hukum ini jadi gampang. Tapi ingat, yang mudah dimengerti, itulah yang ditakutkan. Yang harus kita takutkan. Kenapa? Sebab kalau kita mengerti, kita harus melakukannya. Amin? Lah mengerti. Kalau nggak ngerti ya namanya juga nggak ngerti. Ngerti. Waduh kalau gitu harus melakukannya. Ya jelas. Itu sudah pasti. Siapa bilang cuma dihafal. Makanya ya kalau orang mengatakan yang penting aku percaya Tuhan. Nggak cukup. Sebab iman itu ada sisi horizontalnya. Iman itu total ini. Mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi kalau orang bilang sekali selamat tetap selamat. Nanti dulu sudah mengasihi sesama belum? Sudah mengasihi Tuhan belum? Harus lengkap. Harus lengkap, ya. Oke. Nah, inilah yang menjadi ciri-ciri kebenaran. Kalau ada suatu filosofi yang tidak lengkap, hanya mengasihi Tuhan atau hanya sesama saja, itu bukan kebenaran. Itu kepalsuan, Pak. Apapun alasannya. Atau mengasihi sesama sebagian sesama. Temannya doang yang dikasihi. Kalau yang bukan temannya musuh. Jadi dia mengasihi Tuhan, mengasihi temannya. Tapi yang bukan teman dekatnya dimusuhi. Wah, itu kepalsuan. Kepalsuan. Makanya inti dari ajaran kebenaran itu Tuhan Yesus jelas banget, tajam jawabannya. To the point dan clear. Nggak ada pertanyaan lagi setelah itu. Perhatikan, setelah itu nggak ada pertanyaan lagi loh. Karena semuanya sudah jelas, tuntas. Konteksnya apa? Kalau kita tahu bahwa mengasihi itu yang utama, paling penting. Kalau gitu pertanyaannya mengasihi itu apa? Apakah mengasihi itu mengasihi duit atau apa? Sebab kalau manusia tidak mengerti apa yang dimaksud mengasihi, dia nggak bisa melakukannya. Kalau mengerti bisa melakukannya. Nah makanya kita mesti lihat konteksnya. Ketika Tuhan ngomong ini konteksnya apa? Nah, ingat ya Bapak Ibu harus Alkitabiah. Kata mengasihi di sini, kasih atau cinta di sini. Kasih sama cinta bedanya apa ya? Bahasa Inggrisnya beda nggak? Sama. Love kan, cuma kalau dalam bahasa Indonesia seolah-olah kalau sama Tuhan pakai kata kasih. Kalau sama sesama cinta, kadang-kadang cinta kasih, ya sama aja lah, terserah. Tapi maksudnya sama. Jadi kalau kita harus mencintai sesama, ya sama, mengasihi sesama. Itu cuma istilah ya. Nah, dalam teks asli Alkitab, kasih di situ. Ada istilah
Salah. Oke. Fa. Pernah dengar nggak? Fa. Nggak pernah ya? Kalau Bapak Ibu ke Israel tentu tahu ada satu merek tertentu, nama mereknya ini. Artinya cinta. Ahava. Itu artinya cinta. Ya. Di Alkitab Perjanjian Lama itu artinya cinta, ahava. Masalahnya kalau kita lihat kamus, definisinya cuma begini, cinta. Cinta itu apa? Mesti dijelasin dong ya. Banyak orang mengertinya cinta itu gini, aku suka dia. Selain suka apalagi ya cinta itu ya? Suka, ada perasaan hangat. Cinta itu hangat rupanya. Suhunya berapa itu? Ada lagi yang perasaan dak-dikduk. Sakit jantung kali ya. Nggak bisa didefinisikan. Bagaimana dak-dikduk didefinisikan? Ada yang memerah pipinya. Susah kan jadinya? Susah definisinya. Makanya kamu juga bingung juga dia ngomongnya apa. Ada cinta terhadap pasangan sesama. Pasangan hidup. Ahava. Tapi apa itu cinta? Rupanya ahava ini mengandung suatu unsur. Unsurnya adalah loyalty. Loyalty itu apa? Kesetiaan. Orang yang cinta pasti dia setia. Pasti. Bohong kalau ada orang, seorang suami ngomong sama istrinya, "Mah, aku cinta kamu, mah." Kenapa kamu lirik-lirik? Kalau kamu cinta aku, kamu pasti setia dalam segala hal. Unsur kesetiaan itu sekaligus segelnya kebenaran. Makanya kita harus punya pasangan cuma satu. Satu. Nggak boleh yang lain. Setia itu cinta. Nggak bisa dibagi-bagi cinta. Itu segel kebenaran tuh. Bisa Pak dibagi dua? 50%, 50%. Memangnya saham apa? Dibagi-bagi. Ahava, loyalty, kesetiaan. Konteksnya setia sama siapa? Nah, hukum yang tadi kita baca itu, Ulangan 6 ayat 5, itu kan kasihlah Tuhan Allahmu dan sebagainya. Mesti dibaca satu ayat sebelumnya. Ayat 4-nya. Coba kita baca. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sebelum ada perintah kasihlah Tuhan Allahmu, ini dulu. Tuhan itu Esa. Itu ya, Shema ini sama orang Israel diucapkan pagi hari dan sore hari. 2 kali. Bahkan ketika mau mati, mengucapkan Shema. Bahkan ketika ada saudara mati, dibisikin. Shema namanya, ini. Ini Shema. Pengakuan iman. Bahwa Tuhan itu Esa. Masalahnya adalah, bahasa Indonesia Esa, teks aslinya Echad. Ini masalah. Di teks aslinya Echad. Tuhan itu Echad. Echad ini artinya apa? Bisa satu. Echad ini artinya satu. Tanda kutip. Saya kasih tanda kutip. Satunya satu apa? Kan begitu kan? Karena lanjutannya Tritunggal kan? Kan kita nggak ke sana tapi. Makanya saya kasih tanda kutip. Tapi bisa juga Echad ini artinya alone. Alone itu ini loh, yang sendiri ini. Beda dengan yang lain. Itu. Nah makanya di Ulangan ayat 4 ini bunyinya begini.
Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Padahal artinya bisa one di sini, echad di sini, itu sama persis dengan Kejadian 1 ayat 5. Kejadian 1 ayat 5 gampang. And there was evening, maka ada malam. And there was morning, maka ada pagi. Jadi ada berapa? Mestinya 2 ya, malam dan pagi ya. Tapi Alkitab menulis, itulah day one. Itulah day echad. Ngerti ya? Echad terdiri dari malam dan pagi, siang. Itulah echad. Jadi echad itu bukan begini. Tergantung konteksnya. Ya. Nah, dalam konteks ini, Shema, hai Israel, dengarlah Tuhan kita, Tuhan Allah kita itu, echad. Echad itu begini. Ini Tuhan kita ini. Bukan yang itu tuh. Karena banyak Elohim. Elohim kita yang ini loh. Echad itu begitu. Yang ini, bukan yang itu tuh. Bukan yang Dagon, Baal, Asitoret, dan sebagainya. Bukan. Yang ini. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jelas. Itu arti echad. Artinya, kamu harus mengasihi dia saja loh ya. Yang lain-lain gak usah. Dia saja. Kamu harus setia. Setia sampai mati. Loyal sampai mati. Setia sampai mati. Makanya perintahnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Semuanya disebutkan segenap jiwa juga. Jiwa di situ bisa nefes. Bisa diterjemahkan kehidupan. Dengan seluruh hidupmu kasihi Tuhan. Jangan yang lain. Jangan selingkuh ya. Setia itu dengan satu. Yaitu Tuhan yang itu. Itu maksudnya. Cinta itu cuma satu. Setia sama Tuhan. Tuhan itu Esa, cuma satu. Dia. Yang hebat adalah, yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti itu. Jadi perlakukan semuanya seperti itu. Sesama. Harus sama. Kalau tidak cacat cintanya. Harus sama. Cinta yang diberikan Tuhan pada kita, itu bukan untuk disimpan. Nah ini perhatikan baik-baik. Cinta yang dari Tuhan itu bukan untuk disimpan. Untuk di-share. Untuk dibagikan. Jadi kalau orang nggak mengerti ini, dia simpan buat diri sendiri. Cinta itu untuk dibagikan ke semua orang. To be shared. Cuma dia Allah kita. Jangan yang lain. Dan sesama ya, kamu harus persis sama itu. Harus setia. Khusus terhadap pasangan hidup, cuma satu ya. Itu lambang hubungan jemaat dan Kristus. Cuma satu. Jadi nggak ada poligami di Kristen. Itu nggak setia artinya. Yang setia itu cuma satu. Percuma Allah Esa, tapi sama pasangan banyak. Percuma itu. Kalau sama Allah Esa, pasangan harus Esa juga. Karena sama hukumnya. Hukum yang pertama dan kedua harus sama. Yang sama dengan itu. Kan gitu kan tadi? Ada amin Bapak Ibu? Makanya yang belum nikah, satu pasangan. Jangan salah pilih ya. Pilih baik-baik. Makanya jangan buru-buru. Nanti salah pilih lagi. Kalau udah salah pilih susah loh. Yang menarik itu begini Bapak Ibu. Ada suatu fenomena bahwa Bapak Ibu tahu ya kalau huruf Ibrani itu masing-masing kalau angka diwakili oleh huruf juga. Misalnya huruf Romawi. Huruf Romawi V itu berapa? 5. Nah, kalau huruf Ibrani juga sama. Angka-angkanya nggak punya angka, pakai huruf. Alef 1. Alef Bet 2. Gimel 3. Dan seterusnya. Diwakili oleh huruf. Gitu, ya. Nah, yang menarik, ini ada fenomena.
Kalau orang nggak setuju ya nggak apa-apa, tapi saya cuma tunjukkan fenomenanya. Kata ahava, itu alef, he, bet, he. Mana tadi, ada nggak ahava? Ahava. Oh ada, ini dia. Ahava, ya betul. Ini satu, alef kan satu tadi, ya. Kalau he itu 5. 1, 5, bet 2. He lagi berapa? 5. Jadi di total berapa? 13. Angkanya ahava itu 13 kalau dalam bahasa Ibrani. Sedangkan cinta membutuhkan respon nggak? Sangat butuh. Sebab kalau cinta bertepuk sebelah tangan, merana dia. Kurus. Tapi saya kurus bukan karena itu loh ya. Habis saya kurus juga. Iya loh. Alangkah sengsaranya cinta yang ditolak. Atau dicuekin. Waduh, bisa lebih baik sakit gigi daripada itu. Waduh, dunia jadi sepi. Padahal banyak orang begini bilangnya sepi. Cinta itu butuh respon dari yang dicintai. Ya. Ketika seseorang naksir pasangan, waduh, aku naksir dia nih. Wah, dak-dikduk. Suatu hari ada kesempatan makan siang bareng. Lalu dia bilang, I love you. Kayak film aja. Ya ini saya cepetin karena khotbah. Main tembak aja. I love you gitu. Wah, itu kalau responnya apa sih lo? Mati langsung dia. Mati kutu. Langsung pucet. Kasihan loh. Makanya ya, manusia yang ditolak cintanya berbahaya. Bahaya kalau tidak dewasa imannya. Dia bisa dendam setengah mati loh. Iya, bahaya. Hati-hati. Makanya jangan suka obral janji. Yang masih muda tuh. Jangan suka obral janji. Tapi begitu perkataan cintanya dibalas, I love you too. Waduh, dadak bisa bengkak. Perasaan bengkak nih. Padahal nggak bengkak. Waduh, tiba-tiba semua kelihatan berbunga-bunga. Waduh, ngembang. Jalan aja ngambang. Iya begitu. Yang ketawa-ketawa pernah itu pasti. Nggak gitu-gitu amat ya. Oh enggak ya, di film-film gitu Bu. Berbunga-bunga. Hidup jadi semangat. Semangat. Biasanya bangun jam 8 siang, sekarang jam 4 udah bangun. Kok matahari lama bener ya? Iya, cinta membuat orang hidup kalau dibalas cintanya. Waduh, artinya cinta menuntut balasan loh. Jangan berkata begini, yang penting cinta Pak, memang cinta nggak harus bersatu. Kayak lagu aja. Cinta yang ideal itu yang bersatu. Yang ideal. Angka 13 ini, itu sendirian cintanya. Kalau dibalas jadi berapa? Ya 13 lagi dong yang satunya. Jadi 26 angkanya, benar ya? Ini cuma intermezzo sebenarnya. Bukan teknik meramal loh, bukan. Jadi cinta yang berbalas itu numeriknya 26 angkanya. Bukan kebetulan kalau ternyata YHWH, Yud He Wo He, itu jumlahnya 26. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Allah itu kasih. Allah itu mengasihi manusia. Allah berkomunikasi dengan berbagai fenomena. Allah menginginkan cinta itu dibalas. Saling mengasihi. Kalau suami istri harus saling mengasihi.
Jangan saling mencakar. Habis banyak orang cakar-cakaran. Harus saling mengasihi, barulah itu seperti yang Tuhan inginkan. Seperti dirinya Tuhan. Tuhan berkata Allah itu kasih. Sempurna. Ya. Angka ini kebetulan atau enggak terserah. Tetapi artinya benar. Bahwa cinta itu harus diresponi. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ngomong cinta itu enggak usah diresponi. Enggak ada. Enggak ada pasti. Ya. Nah, inilah salah satu fenomena yang indikasinya fenomenanya benar juga sih. Harus diresponi. Ya. Nah, dalam suatu terjemahan Alkitab kuno, namanya Alkitab itu kan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa ya. Ada salah satu Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Syria kuno. Itu logatnya Aramaik. Namanya Peshitta. Ini Alkitab dalam bahasa Aramaik atau Syria kuno. Nah, kita nggak belajar bahasa ini nggak. Saya cuma mau kasih tahu. Alkitab Peshitta ini menarik juga tuh. Dia menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Aramaik. Aram itu mirip dengan Ibrani, hurufnya mirip. Bisa diterjemahkan mirip. Bunyinya kadang-kadang sama persis, kadang-kadang. Ya. Nah, yang menarik fenomenanya begini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar apa? Cintanya Allah pada seluruh dunia, pada seluruh manusia, maka dikaruniakan. Nah, cinta di sini, di Yohanes 3 ayat 16 ini, cinta di sini dipakai kata kaf. Kaf itu kalau lihat kamus cinta juga. Tapi anehnya di Yohanes 3 ayat 16 ini, cinta itu pakai kata kaf. Ya. Tetapi di Yohanes 21 ayat 20, 21 ayat 20. Ini menarik nih. Dan ini mengandung kebenaran. Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Murid yang dikasihi Yesus. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Rupanya Tuhan mengasihi murid yang satu ini. Melebihi murid yang lain. Karena dia duduknya dekat-dekat Tuhan. Ya, ingat nih. Cinta yang di sini, kasih yang di sini. Itu bukan pakai kata kaf. Tapi pakai kata raham. Raham, kok beda ya? Kan sama dong mengasihi. Padahal dalam bahasa Yunaninya sama, agape. Bapak Ibu pernah dengar agape ya tentu ya. Kasih dalam bahasa Yunani kan ada agape, ada phileo, ada eros, ada. Nah, kita lagi bahas cinta dalam sisi yang lain yang jauh lebih penting. Rupanya ada kaf, ada raham. Dua cinta yang berbeda. Peshitta luar biasa memotret kasus itu. Di Perjanjian Baru bahasa Yunani meskipun sama-sama agape, tapi konteksnya memang beda sih. Jadi kita bisa belajar kebenaran dari sini nih. Raham, bedanya apa? Kalau kaf, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kaf Allah akan dunia ini. Diresponi dunia enggak? Banyak yang nggak merespon. Ia datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya menolaknya. Benar ya? Itu kaf. Cinta yang belum tentu diresponi. Itu kaf. Tapi dalam kasus 21-20 ini, raham. Tuhan mengasihi murid
yang suka deket-deket sama Tuhan. Artinya saling mengasihi enggak? Itulah raham. Raham. Jadi khaf dan raham bedanya di situ. Kalau khaf itu cinta yang belum tentu diresponi. Tapi kalau raham sudah terjadi saling mengasihi. Sudah terjadi respon. Itulah khaf dan rakam. Raham. Ya. Suatu cinta yang sempurna itu raham, bukan khaf. Raham. Tuhan pasti bermaksud cintanya menjadi raham, bukan sekedar khaf. Tuhan tentu tidak suka cintanya diabaikan, dicuekin sama orang, apalagi ditolak. Tuhan tentu maunya kita semua menerima cintanya. Amin. Tuhan maunya kita semua raham, bukan khaf, tapi raham. Ketika seseorang pemberkatan nikah, kan sendiri-sendiri itu, belum menjadi satu kan? Ketika disahkan, mulai sekarang engkau menjadi suami istri yang sah di dalam Tuhan, berbunga-bunga langsung. Padahal tadinya sudah banyak bunga. Menjadi raham, saling mengasihi. Raham itu dua pihak saling merespon. Raham, jelas ya? Kalau khaf belum tentu direspon. Nah, keselamatan itu tidak hanya masuk surga. Keselamatan itu adalah manusia yang meresponi cintanya Tuhan. Katakan amin. Manusia yang tidak meresponi cintanya Tuhan, dia tidak selamat. Menolak cintanya Tuhan. Jadi keselamatan itu cintanya Tuhan, manusia cinta Tuhan juga. Jadi sebenarnya keselamatan itu kisah cinta antara yang maha tinggi dengan manusia. Sebenarnya rancangan mula-mula itu Tuhan menjadikan manusia mencintai diri Tuhan penciptanya. Tahu diri bahwa aku diciptakan untuk Sang Pencipta. Tahu diri bahwa aku dari debu dijadikan hidup. Tahu diri bahwa cintanya Tuhan tak terbatas. Aku dari tidak ada menjadi ada. Bahkan nih, setelah jatuh dalam dosa, Tuhan masih cinta loh. Buktinya apa? Aku mati buat kamu. Kamu responi enggak? Jangan sampai jadi khaf. Kamunya jadi raham. Waduh, jangan sampai Tuhan gini, aku cinta kamu loh, sudah aku kasih semuanya. Tapi kok ditolak ya, aduh. Itu malaikat di surga sedih juga loh kalau lihat manusia menolak cintanya Tuhan. Sedihnya itu dua. Cintanya nggak terjadi, bukan raham, khaf. Yang kedua, manusianya binasa. Itu sedih loh. Makanya malaikat di surga bertepuk tangan, bersorak-sorai ketika ada manusia yang membalas cintanya Tuhan. Mulai sekarang kita harus katakan, aku cinta kau Tuhan. Selama-lamanya, setiap hari. Amin ya. Harus setiap hari, setiap pagi, setiap sore. Tuhan, aku cinta Engkau. Harus dimulai. Sebab banyak orang sering lupa ada Tuhan. Orang gak cinta Tuhan. Banyak sekali. Makanya cintanya Tuhan jadi khaf. Bukan raham. Yang raham cuma sedikit. Tuhan gak pilih kasih loh sebenarnya. Tuhan itu tidak pilih kasih. Aku lebih mengasihi ini daripada itu. Enggak. Tuhan mengasihi sama semuanya. Tetapi yang jadi raham tidak semuanya. Yang membalas cintanya tentu saja terjadi saling mencintai, saling mengasihi. Yang nggak membalas nggak terjadi apa-apa. Itu cinta sia-sia, nggak diresponi. Ada amin? Sungguh sayang hari ini banyak rumah tangga yang khaf. Suami atau istri sudah tidak meresponi pasangannya. Dia lupa janji nikahnya. Dia lupa bahwa dulu ditanya,
Apakah engkau bersedia? Bersedia. Belum selesai udah bersedia aja. Ya, makanya saya tuh sering ngomong begini, itu ya kalau lagi pemberkatan nikah ya kan di video biasanya, videonya diklip, taruh di YouTube. Nanti kalau lagi berantem setel, kamu ya hari itu rupanya rakamnya rakam bohongan ya, khaf. Harus jadi rakam, saling mengasihi. Pasangan salah ya diampuni. Iya kan? Sesalah apapun ya diampuni. Jangan pernah bilang, aku salah pilih Pak. Loh yang milih kan situ. Aku salah pilih Pak. Boleh ya Pak? Ganti. Enggak. Ganti lagi. Enak aja ganti. Udah nangis-nangis itu salah pilihnya. Nanti kita bejek-bejek nanti. Pasangan-pasangan itu biar seiring lagi, biar jadi rakam lagi. Bahkan ya, pasangan yang pernah hancur, kalau dia sampai pulihnya lebih hebat. Kenapa? Dia sudah belajar dari kesalahan kan? Dia pasti lebih hebat. Orang yang buat salahnya besar, ketika bertobat, dia lebih militan. Orang yang nggak pernah buat salah, bertobat biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau orang udah kena, contohnya gini, orang udah kena kanker, umurmu tinggal seminggu, dokter suka ngomong sembarangan juga tuh. Orang masih sehat-sehat, seminggu langsung lemas, cepat matinya gara-gara itu, bukan gara-gara kankernya. Itu kalau udah nggak ada harapan, ternyata sembuh. Dia lebih bersyukur loh daripada orang yang sehat-sehat. Makan sembarangan, aku nggak sakit ini gitu. Loh, jangan nunggu sakit. Jangan nunggu sakit. Jangan nunggu nanti, bertobat mulai sekarang. Jaga kesehatan juga mulai sekarang. Ya. Orang doanya jelas, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mulai di bumi, jangan nunggu nanti di surga. Mulai sekarang, jangan nunggu kita sudah tergeletak. Mulai sekarang. Sebenarnya ya dunia ini indah loh. Kalau setiap orang raham. Mantap ya. Kalau setiap orang sama sesama raham. Enak saling mengasihi itu. Manusia sekarang nggak kenal aja bisa jahat. Duh, heran loh. Padahal Tuhan rancangannya luar biasa. Rancangan mula-mula itu raham, bukan khaf. Sayang Adam Hawa mula-mula nggak bisa dipercaya. Dia lebih mendengarkan si iblis. Jadi keselamatan itu sebenarnya respon manusia menyambut cintanya Tuhan. Mengubah khaf menjadi raham. Itu keselamatan, rancangan mula-mula. Desainnya Tuhan mula-mula. Jadi bukannya manusia hari bisa suka-suka sendiri. Lucifer saja diciptakan harusnya raham. Dia malah mau menjadi yang maha tinggi. Hari ini manusia sombong. Waduh, nggak terjadi raham. Yang terjadi kebencian dan sebagainya ya. Kita mesti belajar lagi. Ada amin? Belajar. Nanti pulang ya. Selama ini coba perhatikan hubungan kita dengan orang tua kita. Khaf atau raham? Kalau masih khaf, perbaiki. Nggak ada orang masuk surga menolak cinta itu, nggak ada. Kalaupun salah ya diampuni. Nanti pulang, perhatikan baik-baik. Mana yang khaf, kita rubah jadi raham. Ada amin, Bapak Ibu? Hidup kita itu sebentar. Kalau kita nggak mau melakukan kebenaran ini, waduh. Itulah sebabnya para malaikat bergirang di surga. Kira-kira kalau malaikat bergirang, Tuhan juga bergirang nggak? Tuhan sangat
bergirang kalau ada manusia yang meresponi cintanya. Ini dia. Ini nih. Bapa di surga sampai suaranya kedengaran di bumi loh. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, suara dari surga. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Sebenarnya dalam bahasa sederhana, ini loh anakku, ini yang kucintai nih. Ini loh, yang begini nih. Gitu. Hari ini kita mau raham. Tuhan ampuni kalau selama ini khaf. Makanya orang yang tidak dewasa sulit diajar kebenaran. Ke gereja cuma mau cari mujizat. Ke gereja cuma mau mengalami kesembuhan, mujizat. Itu toh dari dulu yang dicari. Dia nggak ngerti bahwa dia harus raham. Harus membalas cintanya Tuhan. Dan itu tidak dipaksa oleh Tuhan. Karena cinta itu harus sejati, cinta sejati, tulus. Harus timbul dari hati yang bersih. Ya Tuhan, aku salah. Maaf, ampuni. Saya juga buat salah loh. Saya juga buat salah. Cuma kadang-kadang nggak sadar bahwa saya salah. Jadi kalau saya sadar gitu ya, atau disadarkan orang gitu ya, saya terima kasih loh. Aduh, iya ya, saya salah juga ya. Meskipun saya tidak sengaja juga bisa salah loh. Kadang-kadang ya, salaman nih. Salaman itu saking kepikiran apa gitu agak ngelamun gitu. Bisa loh. Dan yang disalami juga mungkin lagi ngelamun juga. Sama-sama ya. Itu bukan rakam itu. Itu sama-sama ngelamun. Iya. Aduh. Nanti dipikir kita sombong atau apa. Tapi memang kadang-kadang wajah kita bisa sombong sih. Bisa. Makanya saya takut loh jadi sandungan itu. Ini serius loh. Hari ini kita belajar cinta yang sempurna itu kalau ada diresponi. Keselamatan bukan cuma masuk surga. Harus kita responi. Makanya respon diperlukan untuk selamat. Bukan karena keselamatan karena perbuatan baik. Bukan. Ini soal cinta kasih antara Tuhan dan manusia. Ini sebenarnya cinta kasih loh, bukan keadilan. Kalau keadilan nggak adil. Tuhan salahnya apa kok disalib? Adil. Nggak adil. Ini soal cinta, cinta kasih. Karena Tuhan mengasihi manusia begitu mengasihi, tidak mau manusia itu binasa, dia pun rela mati. Luar biasa ya. Makanya balas cintanya Tuhan, bertobat. Ya, bertobat Bapak Ibu. Makanya di Yakobus 4 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Yohanes 14 ayat 15. Tuhan tanya sama masing-masing kita. Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan yang mana? Semuanya. Yang diringkas menjadi 2 ringkasannya. Kamu mengasihi Tuhan enggak? Kita mengasihi Tuhan enggak? Dengan segenap yang ada pada kita. Sesuai dengan firman itu. Ada orang yang, aduh saya susah ngomong ya. Ada orang yang, wah sorry ya udah jam 9 nih. Saya pulang dulu ya. Loh pekerjaan belum selesai padahal. Nggak bisa jadi berkat kalau kayak gitu. Mengasihi itu memberi. Bukan meminta. Banyak cinta gagal karena meminta. Makanya kalau kita bimbingan pranikah, rumus pertamanya gini. Menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Tetapi memberi kebahagiaan. Mengasihi itu berkorban. Bukan minta dilayani, tapi melayani. Hari ini banyak orang yang minta dilayani. Mestinya kita semua saling melayani. Saling melayani, saling mengasihi. Jangan minta dilayani tok.
Apalagi kalau hamba Tuhan yang minta dilayani, waduh, gawat. Itu khaf, minta dilayani itu khaf. Raham, cinta itu melayani, dan yang dilayani juga melayani. Kalau saling melayani enak, mantap gak? Dunia ini enak sebenarnya, kenapa jadi susah? Manusianya sendiri yang cari susah. Iya, benar, memang gitu. Semuanya begitu. Kalau kita mengerti kebenaran ini, bahwa cintanya berasal dari Tuhan, dan cinta itu sampai ke kita, dan kita harus responi cintanya Tuhan, dan itu pun harus di-share dengan seluruh manusia yang ada, maka terjadi raham antara kita dan Tuhan dan antar kita semua. Itulah cinta yang sempurna. Kalau kita sudah mengerti itu, maka segala jenis cinta menjadi benar. Agape, kita jadi benar. Apalagi? Filia, cinta sahabat, cinta teman. Sama teman jadi benar, mengasihinya. Sama orang tua, jadi benar. Sama anak, jadi benar. Sama pasangan hidup, jadi benar. Karena basicnya jelas. Ini perintah Tuhan loh, yang terutama, hukum yang terutama. Nggak pernah diingetin orang, hukum yang terutama. Kalau orang gagal melakukan hukum yang terutama, gagallah seluruh inti Taurat dan kitab para nabi. Gagallah seluruh firman. Artinya nggak melakukan firman. Karena ini intinya. Makanya mulai hari ini semua mesti bertobat terhadap pasangan hidup terutama. Kan sering tuh istri-istri dikasarin sama suaminya. Sering. Wah, jangan sampai. Itu khaf, itu mundur. Dulunya raham, sekarang khaf. Raham itu harus selamanya sampai mati, saling mengasihi. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tanda anak Allah itu dari kasihnya, dari cinta kasihnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena ia akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Pasti raham terhadap sesama. Pasti. Inilah yang harus diingat mulai malam ini dan sampai kita mati. Oleh karena itu mari kita bertobat. Kita katakan sama Tuhan. Tuhan, I love you. I love you Lord. Aku mengasihimu Tuhan. Ampuni segala kesalahanku selama ini. Berhenti bersikap negatif dimanapun kita ada. Jangan jadi sandungan. Di internet, di mall, di rumah apalagi. Berhenti. Cintai semua pihak seperti kita mencintai Tuhan. Ya, amin ya. Mantap loh, raham. Ingat baik-baik. Mulai sekarang Bapak Ibu bisa bahasa Syria. Tapi cuma 2 kata. Khaf dan raham, mantap kan? Nah, jadi nggak sia-sia datang ke sini belajar bahasa asing. Yang terutama bukan jadi pengetahuan. Kalau orang yang mengerti kebenaran dan melakukan itu ya, sorot matanya beda. Beda. Sorot matanya beda. Kalau lihat orang saling mengasihi. Dan itu harus dibuktikan, jangan cuma amin tok di sini. Jangan cuma betul tok, Pak. Ya,